Hai semua. Hari ini Ibu mau ambil alat bantu dengar karena kan Ibu butuh alat bantu dengar ya setelah pemeriksaan di dokter. Jadi hari ini Ibu mau ambil setelah beberapa hari kemarin pemeriksaan. Jadi hari ini ambilnya. Nanti Ibu bakal kasih lihat di mana ngambilnya dan seperti apa alat bantu dengar. Oke? Oke, Dek. Kita nunggu di atas aja. Udah sampai. Naik ke lantai 2. Aku meter banget. Halo. Selamat pagi. Bapak. Sehat ya? Halo Mbak Orisa. Halo Orisa. Dapatnya apa dia sertifikat aja dari Kompuji katanya gitu. Saya mau ini kan takutnya dia ini ya, karena dia udah berjuang aja dan bersyukur gitu aja. Jadi anak inklusi itu 2, harusnya ada 8. Jadi aku lagi nunggu guys. Nunggu gantian. Terus toilet dulu. Aku meter banget ya. Perasaan aku nggak semerah ini deh mulai sini kayaknya. Gantian itu apa alat bantu dengarnya? Ya, wah, udah kan, mendingan kan nggak terlalu merah kan? Alhamdulillah. Lagi di toilet guys. Tinggalin nih kalau ngobrol. Ini kan kemarin udah dicetak, jadi mau dipasin lagi. Kalian diukur selangnya. Ya. Ya. Jadi baterainya juga sama. Jadi nanti dibuka salah satu aja dulu, yang ini dulu aja, nanti kita buka baterainya. Oke. Potong. Sekarang yang sebelah kiri ya. Maaf ya Bu. Dulu seperti gagang kacamata, Ya. baru karetnya dimasukin ke lubang telinga, atau mau masukin dulu, Oh, masukin dulu. masukin karetnya baru disangkutin, Oke. dicantolin. Enakan ya masukin dulu sebenarnya. Ya tergantung yang make. Ah. Jadi nanti yang make harus bisa make sendiri, jangan Iya. dipakein terus.
Udah dengar? Nah, udah kedengeran? Oke. Kekencengan nggak suaranya? Nggak. Nggak Ya. cukup ya. Ntar tinggal diatur volumenya ya. Ya kalau kekencengan atau kurang kenceng bisa diatur volumenya. Oke. People already have installed or Oh, just chatting with hi. them. He's one of the Ini Rahul, dia juga bantu. Alhamdulillah udah selesai guys. Kita cuma berdua aja. Ini aku udah pakai alat bantu dengar, jadi sekarang aku bisa dengar semua yang dulu gak pernah aku bisa dengar. Bisa dengar suara motor, Dengar lah, suara mobil, dengar. Asal jauhnya dengar. suara Tadinya hati. nggak dengar. Suara hati, hatinya siapa? Ya sekarang kita pulang. Cari makan. Alhamdulillah. Lapar. Ya nanti di rumah deh ibu aja ceritanya ya. Hai semua, ibu udah sampai rumah. Ini ibu mau mau makan, sambil makan ya tuh, makan dulu. Ini ayam bakar kambal. Tuh, Hana mau masuk video, masuk aja. Udah masuk video. Hai guys itu. Hai dulu dong. Dasar. Ini sekarang ibu udah pakai alat bantu dengar di sini nih. Ntar. Mungkin ada kelihatan ngecap. Tuh. Kelihatan nggak? Nggak, maksudnya ada ngecap kayak benjolan di sini. Ini telinga. Nah, ini alat bantu dengarnya. Nah, ini udah kedengeran. Bahkan tadi ada anak nangis di bawah aja ibu kedengeran. Sebelumnya nggak pernah denger ibu. Tapi ini alhamdulillah ibu dengar. Alhamdulillah. Wah, syukurillah. Bersujud. Jangan nyanyi kocak kata Hana. Hana nggak seneng denger bapaknya nyanyi. Denger suara ayahnya nyanyi dia nggak seneng. Saya cempreng kayaknya kalau nyanyi. kayak kaleng diseret. Ya dek ya. Iya dedek. Iya nggak? Bodo amat dedek. Dedek aja habis makan. Dedek nggak mau masuk video nih sama ibu. Ntar. Ntar udah ibu mau itu udah ngomong. Ibu ingat ibu mau cerita dulu. Jadi ini ibu pakai alat bantu dengar itu 2 ya. Pendengaran ibu tuh udah turun tuh, yang satu 60, yang satu berapa ya ibu lupa deh. Nanti ya gambarnya ibu kasih tunjuk di sini ya, gambar lembar hasil pemeriksaan telinganya. Jadi untuk tahu kita itu butuh alat bantu dengar atau tidak, itu kita harus periksa dulu ke dokter THT. Dokter THT itu dokter khusus telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah itu waktu pemeriksaan di dokter pertama kali itu di rumah sakit ya ibu ya. Nah itu semuanya dicek secara fisik ya, kondisi telinga, kondisi hidung, kondisi tenggorokan itu semuanya dicek sama dokter. Terus udah itu diceklah ini fungsi pendengaran juga, dicek juga fungsi pendengaran, dan ternyata butuh alat bantu dengar udah 60 kalau nggak salah waktu itu. Kalau nggak salah ya, nanti ibu kasih lihat di sini hasil pendengarannya ya. Nah terus ini kebetulan kan kami gabung beberapa komunitas ya. Nah salah satu komunitas itu ada namanya Mama Dede. Mama Dede itu yang nawarin saya alat bantu dengar. Nah awalnya beliau ininya di grup gitu kan, maksudnya untuk anak-anak awalnya, dikiranya cuma bisa untuk anak-anak doang. Nah beliau coba ngajuin buat saya sama satu lagi kalau nggak salah siapa gitu. Nah alhamdulillahnya diterima saya. Ini pertama kali saya bisa mendengar seperti ini setelah 9 tahun lamanya ya. Selama 9 tahun itu pokoknya semenjak gempa Sumatera Barat itu kan saya sempat kecelakaan ya, jatuh dari tangga itu, kepala kebentur, kaki engsel geser, nggak tahu patah sih, tapi sampai biru, pokoknya bengkak gede banget biru itu.
terus udah itu apa namanya itu kepala juga kebentur, terus hampir pingsan, udah gelap soalnya, udah kunang-kunang, udah ya udah kayak gitulah pokoknya lah, penglihatan juga udah hampir pingsan, tapi alhamdulillahnya nggak sampai pingsan waktu itu. Terus besok besok sorenya ya pagi kecelakaan, sorenya pagi jatuh dari tangga kecelakaan, sorenya gempa Sumatera Barat. Mungkin ada yang tahu tahun 2009 gempa Sumatera Barat yang besar itu, yang banyak bangunan roboh. Nah itu gempa itu. Nah, terus apa namanya itu semenjak itu pendengaran saya itu lama makin kesini makin menurun. Awalnya itu nggak separah ini ya, awalnya itu kalau dipanggil dari jauh masih dengar, walaupun nggak jauh-jauh amat, tapi itu kayak yang kecil tuh suaranya, nggak kayak waktu saya pendengarannya normal. Tapi makin kesini makin nggak dengar dipanggil gitu loh, kecuali yang manggil tuh ekstra teriak ya, kayak misalnya saya itu di kebun rambung untuk kebun karet, terus ada yang teriak manggil, nah itu baru dengar saya. Atau di dalam ruangan ngomongnya kenceng, nah itu baru dengar saya. Makanya Dede Hazel, anak-anak saya tuh kalau ngomong kadang-kadang suaranya tuh ekstra ya, keras banget, terutama Dede Hazel, karena saya tuh nggak dengar gitu. Iya ya, apa sih lirik-lirik doang, mau masuk video mau masuk aja kali. Sambil makan ya guys. Minum deh, tolong deh. Makasih nah. Tadi dikasih tahu, alhamdulillah. Tadi dikasih tahu setiap 3 bulan sekali itu harus apa namanya itu? Ya, setiap 3 bulan sekali selama 4 tahun itu harus kontrol alat bantu dengarnya. Tadi dikasih tahu kayak gitu. Alhamdulillah ya, donaturnya tuh pernah itu membiayai sampai selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu selama kontrol setiap 3 bulan sekali itu gratis, tidak bayar. Kalau normalnya kan 6 bulan sekali, tapi ini tiap 3 bulan sekali disuruh kontrol sama donaturnya supaya alat bantu dengarnya tetap bagus gitu ya. Selama 4 tahun itu lumayan lama loh, dan itu gratis, nggak bayar, alhamdulillah. Nah setelah 4 tahun baru mungkin berbayar gitu ya, alhamdulillah. Terus apa namanya itu cara ngebersihin alat bantu dengarnya atau segala macamnya itu tadi dikasih tahu juga cara bersihinnya, terus udah itu cara penyimpanannya. Jadi apa namanya itu? Jadi cara penyimpanan alat bantu dengarnya ini juga tadi dikasih tahu. Jadi alat bantu dengar ini kalau nggak dipakai itu harus ditaruh di tempat yang kering dan tertutup ya. Terus udah itu harus dibersihkan dulu sebelum disimpan gitu. Dan harus benar-benar kering. Tidak boleh disimpan di tempat yang lembab, harus benar-benar di tempat yang kering. Karena rawan rawan bisa kena jamur, bisa berkarat kayak gitu. Jadi merusak mesin alat bantu dengarnya gitu. Terus apalagi tadi ya yang dikasih tahu ya. Oh, kalau pas lagi nggak dipakai alat bantu dengarnya. Jadi kalau alat bantu dengarnya pas lagi nggak dipakai, itu bagusnya dibuka alat bantu dengarnya, terus baterainya tuh dilepas supaya dia nggak lembab gitu, supaya bagian dalamnya tuh nggak lembab. Karena kan kadang kalau dipakai gitu kan kadang kita nggak tahu ya kotoran telinganya nyampe ke dalam apa enggak kayak gitu kan. Namanya juga orang make, apalagi kalau seharian make misalnya 12 jam gitu. Kadang kan ada kotoran telinga yang basah gitu kan. Nah, itu bisa
mempengaruhi kualitas kebersihan dari alat bantu dengar. Jadi sebaiknya kalau Sama disimpan, kalau mau masang tangan harus benar-benar kering. iya, karena itu jadi harus benar-benar kering. Mau pakai pun tangan harus benar-benar kering, mau lepas pun tangan harus benar-benar kering, nggak boleh basah, nggak boleh lembab. Jadi pastikan bersih, bila perlu steril. Jadi cuci tangan, habis cuci tangan keringkan tangan, nah pakai lepas gitu. Jadi jangan kotor supaya alat bantu dengarnya itu awet gitu. Apa? Kamu ya ada. Jangan berantakan. Tisu tuh di tempat ibu tuh. Terus di kamar. Ini ibu kasih lihat ya alat bantu dengarnya seperti apa. Nah, ini salah satu yang telinga sebelah kiri yang paling parah. Pendengarannya itu telinga sebelah kiri bener-bener apa ya? Bener-bener susah buat dengerin yang sebelah kiri itu, bener-bener minim sekali gitu. Nah, ini kemarin tuh jadi ada tahap pemeriksaan kualitas pendengaran, lalu cetak bagian ini ya. Jadi bagian ininya itu disesuaikan dengan bentuk telinga kita, bagian ininya. Bentuk telinga dalam. Ya, bentuk telinga dalam. Ini. Setelah itu baru penyerahan alat bantu dengarnya tuh. Nanti ibu kasih ini ya foto siapa donaturnya di akhir video ya. Dan Bu Dede itu yang mana? Tadi ibu lupa deh foto sama Bu Dede sama donaturnya berdua. Kan udah semuanya. Iya, maksud ibu yang ibu doang yang buat ibu posting di sosmed ibu. Gitu. Lupa tadi mau apa namanya? Ini saya mau pakai lagi ya. Ini mohon maaf tidak saya kasih lihat cara pakainya karena saya pakai hijab aurat ya. Sebenarnya tadi juga saya kurang nyaman karena dokternya tadi yang masangin itu cowok, pengennya sih cewek tapi karena yang masangin cowok ya udahlah nggak apa-apa. Serah terimanya mungkin beliau pas bagian jaganya. Alhamdulillah. Tadi ada berapa orang ya? 2 orang doang. Apanya? Oh, donaturnya. Bukan, yang terima alat bantu dengar tadi ada berapa orang? 1, 2, 3. Si Sahra, Bilkis. Terus yang itu 2, ibu. Yang bisa bahasa isyarat 2 orang tadi, cowok sama cewek. Itu si yang anaknya Bunatan 1. Terus 1 lagi tuh kira 7 atau 8 orang ya. Ya lumayan lah 7 atau 8 orang gitulah yang terima alat bantu dengar. Beberapa yang paling tua tuh saya sama ibu kayaknya paling tua ya. Iya. Saya paling tua usianya. Dari itu ya, dari semuanya tuh yang paling tua saya. Yang baru pertama kali pakai alat bantu dengar ibu doang apa ada yang lain juga? Ibu doang ya? Ya mungkin ada yang kecil. Yang anak kecil itu ya? Anak kecil. Jadi tuh tadi ada 2 orang yang baru pertama kali pakai alat bantu dengar. Salah satunya tuh saya, satunya lagi tadi ada anak cewek, namanya siapa nggak tahu. Bilkis apa siapa tadi? Namanya? Bilkis mah yang gede yang. Oh, enggak loh, namanya siapa tadi? Yang si anak cewek? Zahra. Oh, Zahra, ya Zahra. Lupa namanya. Itu tadi dia juga nerima alat bantu dengar pertama kali. Tadi saya juga ngasih tahu ke donaturnya, ini pertama kalinya saya bisa dengar setelah 9 tahun saya bisa dengar gitu. Saya lahir bisa dengar, telinga saya itu lumayan tajam ya. Waktu sebelum kecelakaan itu, sebelum gempa Sumatera Barat itu pendengaran saya lumayan tajam. Oh kebetulan juga memang saya ada genetik ya dari almarhum nenek saya. Almarhum nenek saya itu juga bermasalah, pendengarannya juga bermasalah ya, kayak saya gitu. Cuman nggak tahu dulu nenek itu karena apa. Katanya sih kalau nenek itu katanya dulu pas
Abis manen padi, ini cerita almarhum ya, abis manen padi pulang tuh tahu-tahu nggak bisa denger aja gitu. Mungkin itu karena sebenarnya udah bertahap, cuman almarhum sadarnya pas itu doang gitu, pas tiba-tiba kok nggak denger gitu. Jadi dulu kalau ngomong sama almarhum nenek itu harus bener-bener teriak di deket telinga, kalau nggak teriak deket telinga nggak kedengeran. Ya, sekian dulu videonya. Ibu gua lagi makan, deket sih makannya tuh. Ngantuk tadi pagi tidur subuh soalnya. Abis ini mau tidur. Aku itu dulu videonya. Nanti next insya Allah ada video lain. Video ibu jalan-jalan ke Bogor. Kita mau jalan-jalan ke Bogor, Dedek ya. Tapi cuma ibu sama Dede Azo doang. Kakak Hana nggak ikut kelas sekolah. Iya, masa bolos. Masa libur. Iya. Hari lagi. Iya 4 hari soalnya ke jalan-jalan. Nanti ibu insya Allah kalau ibu sempat ibu upgrade. Kalau sempat live ibu live. Tapi kalau nggak sempat ya udah ibu bikin video kayak seperti ini ya. Bentar kita lihat koleksi. Oke. Nah sampai sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah, dadah dek. Dadah. Dadah bocil.